Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان وأخوات, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallah masajidha. Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi adalah masjidnya. Dan kita di dalamnya mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya akan diperdengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh, dan diberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya oleh para asatizah, atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah baca pembahasannya. Tapi ini min bab murajah, karena para ulama mengatakan masabatul ilmu illa bitikrar. Ilmu itu tidak akan kokoh, tidak akan kuat kecuali dengan diulang-ulang. Kalau bahasa kita, lancar kaji karena diulang. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji pembahasan yang pembahasan ini kita ambil dari kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu ma yajibu 'alal marid. Apa yang wajib, yang harus dilakukan oleh orang yang sakit.
Apa yang wajib yang harus dilakukan oleh orang yang sakit, atau hal-hal yang penting yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sakit. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tidak pernah merasakan sakit. Kita semua pernah merasakan yang namanya sakit. Namun bagaimana sikap kita ketika kita merasakan sakit? Agar sakit yang kita derita itu berbuah pahala, tidak berbuah dosa, maka kita akan sebutkan dari kitab ini agar sakit yang kita derita menjadi berbuah pahala, menggugurkan dosa, dan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian kepada kalian. Dan dunia inilah tempat kita diuji. Akan Allah uji kita satu persatu, dengan kesenangan, dengan kesusahan, dengan kesehatan, dengan penyakit, dengan kekayaan, dengan kemiskinan. Semuanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah ujian. Kesenangan ujian, kesusahan juga ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Kaya ujian, miskin juga ujian. Semuanya adalah ujian. Hanya saja bagaimana sikap kita di dalam menyikapi itu. Disitulah yang nanti akan nampak siapa yang betul-betul, siapa yang benar-benar akan mendapatkan pahala, siapa yang mendapatkan dosa dari sikapnya. Dari sikapnya. Terkhusus yang kita bahas adalah bagaimana sikap kita ketika kita sakit. Di sini Syekh Albani rahimallahu taala menyebutkan ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita sakit. Yang pertama kata beliau adalah alal maridi an yarda bi qada'illah wa yasbira ala qadarihi wa yuhsina dhanna bi rabbih zalika khairul lahu. Wajib bagi orang yang sakit rela, ridho dengan ketetapan Allah. Ini kata beliau, wajib bagi orang yang sakit, Bapak dan Ibu sekalian, ridho dengan ketetapan Allah. Kenapa? Karena sakit dan sehat merupakan ketetapan Allah. Maka kita harus ridho dengan ketetapan Allah, dengan tidak membenci, dengan tidak marah, dengan ketetapan Allah. Wa yasbiru ala qadari, dan bersabar atas takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Ini yang wajib bagi kita yang sakit. Ridho dengan ketetapan Allah, rela, tidak benci dengan ketetapan Allah. Bersabar atas takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Sabar, tidak mengeluh lisannya, hatinya tidak menggerutu, anggota badannya tidak berbuat hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, kemurkaan Allah. Wa yuhsinu dhanna bi rabbih, dan berbaik sangka dengan Rabbnya, bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita nggak boleh berburuk sangka kepada Allah, apalagi ketika kita sakit. Jangan sampai ada prasangka buruk sangka kepada Allah.
Jangan kita mengira bahwasanya ketika kita sakit ini pertanda Allah benci kepada kita, tidak. Tapi hendaknya kita berbaik sangka. Mudah-mudahan dengan kita sakit ini menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji dia. Paman radiya falahu ridha. Siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakht. Dan siapa yang murka, tidak ridho dengan apa yang menimpa dia, maka murka Allah baginya. Ini yang wajib bagi kita Bapak sekalian. Ketika kita sakit, wajib bagi kita adalah ridho dengan ketetapan Allah, bersabar atas takdir yang menimpa kita, dan kita tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai kita betul-betul beriman dengan takdir. Ada salah seorang sahabat mengatakan kepada anak, "Ya bunayya, innaka lam tazuq ta'mal iman." Wahai anakku, engkau tak akan pernah merasakan manisnya iman sampai engkau betul-betul beriman kepada takdir. Apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu, dan apa yang luput darimu maka tak akan pernah menimpamu. Itu barulah seseorang baru dikatakan merasakan manisnya iman, ketika keimanannya kepada takdir itu kuat. Karena apapun yang menimpa kita Bapak Ibu sekalian, itu sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhliqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sakit yang menimpa kita Bapak Ibu sekalian itu sudah Allah takdirkan. Maka kita harus bersabar. Dan kapan kita bersabar itu? Ketika hentakan pertama sekali menimpa kita. Begitu datang penyakit, sabar. Disitulah kita dituntut untuk bersabar. Pernah seorang ibu, dia menangis di sisi kuburan anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Isbiri, bersabarlah engkau." Maka dia mengatakan, "Dah, ya ka'anni, jauhlah engkau dariku. Kau tak merasakan seperti apa yang aku rasakan." Dia nggak tahu itu Nabi SAW. Maka Nabi pergi. Lalu ada sahabat yang mengingatkan, "Tahukah engkau wahai ibu, siapa yang berbicara tadi?" Maka sang ibu mengatakan, "Aku tidak tahu siapanya." Dia adalah Nabi SAW. Maka dia pun terkejut dan menyesal. Dia datang menjumpai Nabi SAW dan minta maaf kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat, "Innamas sabru inda sadamatil ula." Sesungguhnya sabar itu ketika hentakan pertama. Disitulah kita dituntut untuk bersabar Bapak Ibu sekalian. Ketika terjadi musibah menimpa kita, disitulah kita dituntut untuk bersabar. Dan tingkatan manusia disebutkan oleh para ulama, ketika kita menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada tingkatan, 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ketika dia dihadapkan dengan musibah, dia murka, marah, dia tidak terima, maka ini dosa. Ada orang-orang ketika dikasih musibah oleh Allah, marah, dia gak terima dia. Ini gak boleh, haram hukum. Kemudian yang kedua, ketika dia ditimpa musibah, kata para ulama dia bersabar. Dan ini hukumnya wajib.
Wajib Bapak sekalian, ketika kita tertimpa musibah, wajib hukumnya sabar, bukan sunnah lagi, bukan sunnah, tapi wajib kata para ulama. Kalau kita tak sabar, di situ kita akan mendapatkan dosa. Wajib bersabar. Ada tingkatan yang lebih baik daripada tingkatan yang kedua, yaitu ridho. Dan ini hukumnya mustahab, rela, seakan-akan musibah itu nggak ada. Ya. Dan tingkatan yang keempat adalah bersyukur. Ini tingkatan yang paling tinggi, yang paling utama daripada semua itu. Ketika mendapatkan musibah malah bersyukur. Ada Pak di antara kita yang ketika ditimpa musibah, alhamdulillah, bersyukur kita? Ada Pak? Kayak jarang. Padahal itu tingkatan yang paling tinggi. Kenapa dia bersabar? Kenapa dia bersyukur? Disebutkan oleh para ulama kenapa seseorang itu ketika ditimpa musibah dia bersyukur, karena di sana terdapat pengguguran dosa. Siapa di antara kita Pak yang nggak senang setiap hari ditransfer 10 juta setiap hari? Bapak ini, ibu ditransfer 10 juta setiap hari. Bapak kira-kira ditransfer 10 juta senang atau Bapak itu sedih? 10 juta Pak masuk ke rekening Bapak setiap hari. Gimana Pak? Senang nggak Pak? 10 jutanya ditransfer setiap hari ke rekening Bapak, atau datang orang kasih duit 10 juta setiap hari sama Bapak? Senang atau sedih Pak? Senang kan Pak? Bahagia kan? Kenapa? 10 juta setiap hari. Ini kita terhapuskan dosa-dosa. Lebih baik mana Pak? Dihapuskan dosa-dosa atau dapat 10 juta? Lebih baik dihapuskan dosa dapat 10 juta. Dua-dua Pak. Ya. Lebih baik dihapuskan dosa-dosa. Ya. Siapa yang tidak senang dosa-dosa yang dihapuskan? Senang, bahagia kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur. Ketika ditimpa musibah, diberikan sakit, dia bersyukur. Kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua musibah yang menimpa kita Bapak dan sekalian, itu kalau kita hadapi dengan kesabaran, bersyukur, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala ghammin wala azan hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa gundah gulana, rasa sedih, rasa duka dan gangguan sampai duri yang menusuknya, melainkan itu semua menjadi sebab Allah menggugurkan dosa-dosanya. Bayangkan Pak, kena tusuk duri Pak, itu menjadi sebab menggugurkan dosa, asal sabar. Asal sabar Pak, bersyukur. Ini tertusuk duri. Bagaimana kalau musibahnya lebih besar daripada tertusuk duri? Karena kurangnya percayaan kita kepada takdir, lemahnya iman kita kepada takdir, itu menjadikan kita kadang enggak bersabar, kadang kita marah. Tapi kalau orang beriman Bapak dan sekalian, mereka senang kalau dapat ujian. Bukan berarti mereka harapkan ujian. Dulu para ulama salaf itu, mereka kalau nggak mendapatkan ujian, mereka sedih. Jangan-jangan Allah nggak cinta lagi sama aku nih. Sehingga mereka introspeksi diri, kenapa nggak mendapatkan ujian? Kalau mendapatkan ujian mereka itu senang, bahagia. Kenapa?
kesempatan untuk digugurkan dosa-dosanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi wajib bagi kita yang sakit untuk ridho dengan ketetapan Allah, dan kita wajib bersabar terhadap takdir yang menimpa kita, dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah baik bagi kita. Ya, ridho, enggak marah, enggak benci dengan ketetapan Allah. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Barangkali kata Allah kalian benci terhadap sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan barangkali kalian cinta suka kepada sesuatu padahal itu tak baik bagi kalian. Allah yang lebih tahu daripada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangun husnuzan kita kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah bahwasanya apapun yang menimpa kita ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita suuzon. Apalagi kalau dalam sakit ini Pak, banyak berhusnuzon kepada Allah. Jangan sampai suuzon, bersangka kepada Allah, ini Allah enggak sayang sama aku. Ya. Sehingga apa? Enggak beribadah, enggak sholat. Akhirnya apa? Datang ke dukun. Ini suuzon kepada Allah. Di antara bentuk husnuzon kita kepada Allah, walaupun kita sedang sakit, kita tetap menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Kita tetap sholat, kita tetap berzikir kepada Allah, kita tetap bertasbih kepada Allah, walaupun kondisi kita sakit, karena kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, sungguh ini lebih baik bagi kita. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah riwayat yang akan kami bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir yang menimpa kita. An Atha bin Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Qal, dia mengatakan, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ala urika imra'atan min ahli jannah. Ya Atha, maukah aku perlihatkan kepadamu wanita penghuni surga? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada Atha muridnya. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, qultu bala. Maka Atha mengatakan, tentu. Siapa dia? Mana orangnya? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadil mar'atus sauda atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat inni usra'u wa inni atakasyafu pada Allah li. Ini wanita hitam yang pernah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan, epilepsi, sering kambuh. Kemudian saat aku kambuh, kata beliau, sering tersingkap auratku. Ya Rasulullah, doakanlah kesembuhan untukku. Mintalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Ini permintaan wanita hitam tadi, agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Ini tawassul dengan doa orang soleh itu boleh. Nabi SAW, ya, sering para sahabat datang ke Nabi untuk, ya, minta agar didoakan. Bukan minta ke nabinya, bukan minta ke nabinya, ya Nabi sembuhkan aku, enggak boleh, syirik. Tapi kalau minta agar didoakan oleh orang soleh, maka itu boleh, itu tawassul yang boleh.
Maka wanita hitam ini minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan dia. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki." Baiklah, kalau engkau mau, kalau engkau sabar, bagimu surga. Atau kalau engkau mau, aku akan doakan agar Allah menyembuhkanmu. Dikasih pilihan oleh Nabi. Kau sabar, kalau kau mau, kau sabar, bagimu surga. Tapi kalau kau mau, aku doakan, tapi enggak bagimu surga. Dikasih pilihan oleh Nabi SAW. Apa kata wanita ini? Wanita yang cerdas. Harusnya seperti inilah kita, mengedepankan akhirat daripada dunia. Maka wanita itu mengatakan, asbiru, kalau begitu aku pilih sabar ya Rasulullah. Tapi fa inni atakasyafu pada Allah alla atakasyafa pada alam. Tapi yang jadi masalah ya Rasulullah, kalau aku sedang kambuh, auratku terbuka. Maka yang aku minta agar ketika kambuh jangan auratku terbuka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan wanita itu agar auratnya tidak tersingkap saat terkena penyakit epilepsi. Ini Bapak sekalian, bersabar dengan cobaan yang menimpa, surga. Ya, surga. Balasannya kalau kita bersabar terhadap ujian yang menimpa kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kewajiban kita ketika kita sakit. Hendaklah kita ridho, bersabar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baik bagi kita. Perkara orang mukmin itu senantiasa berada atas kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim bersabda, ajaban li amril mukmin. Alangkah mengagumkan urusan seorang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Alladzi ya'lamu rabbahu. Orang mukmin itu adalah orang yang mengenali Rabbnya. Dan ridho dengan hukum-hukum Allah. Dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu orang mukmin. Jadi sungguh alangkah mengagumkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu adalah kebaikan seluruhnya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak akan ada kecuali hanya pada seorang mukmin. In asabatu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka ini adalah kebaikan untuknya. Ini seorang mukmin Bapak sekalian. Kalau dapat nikmat bersyukur. Syukurnya seperti apa? Syukurnya dengan menjadikan nikmat tersebut sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dikasih nikmat, semakin dekat dengan Allah. Bukan semakin jauh dari Allah. Para ulama mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu musibah, kata para ulama. Dikasih mobil tapi nggak pernah sholat, itu bukan nikmat lagi, Pak. Tadi nggak ada mobil, rajin ke masjid. Begitu ada mobil nggak pernah ke masjidnya, itu bukan nikmat lagi, itu musibah. Dikasih harta melimpah, jauh dari Allah, itu bukan nikmat lagi, tapi itu musibah. Seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah kebaikan baginya, kata Nabi SAW. Dia akan mendapatkan pahala dan Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara kita itu sungguh
mengagumkan. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, itu adalah kebaikan untuk kita. Wa in asabadu darra sabara fa kana khairul lahu. Apabila menimpanya kesusahan, kesulitan, penderitaan, dia bersabar, maka itulah kebaikan baginya, kata Nabi SAW. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, ini adalah kebaikan. Ini hanya ada pada diri seorang mukmin, kata Nabi SAW. Tidak ada pada selain mukmin. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kita berusaha untuk bersabar, ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah yang Allah takdirkan kepada kita, dan kita berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah hingga membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hingga membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Pak, ketika ditimpa sakit berputus asa dia, ya, buruk sangka dia kepada Allah. Akhirnya dia nggak sholat, nggak minta kepada Allah, nggak ingat kepada Allah. Dia mintanya kepada makhluk, datang ke dukun, datang ke paranormal. Ini diantara bentuk suuzon kepada Allah, nggak berbaik sangka kepada Allah. Ya. Dalam riwayat Muslim dan Al-Baihaqi dan Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal, kata Nabi, kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam kondisi kita berburuk sangka kepada Allah. Tetapi janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bersama prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berprasangka baik, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Maka jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai gara-gara sakit tadi membuat kita buruk sangka kepada Allah, mati kita, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kita. Inilah kewajiban yang harus dilakukan sekalian. Ketika sakit kita berusaha untuk ridho. Maka di sini perlu kita terus mempelajari ya rukun iman. Terkhusus rukun iman yang ke-6, beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Betul Bapak sekalian, kalau kita betul-betul buat keimanan kita kepada takdir Allah, kita akan menjalani kehidupan ini dengan mudah. Hati kita akan lapang. Kita akan mudah menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan marah, kita tidak akan benci. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Kuatkan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang wajib, yang harus kita lakukan ketika kita sakit, wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khaufi war raja'i, yakhafu iqaballahi ala zunubihi wa yarju rahmata rabbih. Orang yang sakit hendaklah menghadirkan di dalam dirinya antara rasa takut dan rasa harap. Gimana? Kalau kita sakit, hendaknya kita hadirkan, kita gabungkan di dalam diri kita antara rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dari apa? Ya khafu iqaballah ala zunubihi. Rasa takut kepada Allah dari dosa-dosa yang kita kerjakan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan azab Allah atas dosa-dosa kita.
wa yarju rahmatahu rabbih, dan dia berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, berharap dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini kita gabungkan, kita hadirkan ketika kita dalam kondisi sakit pada saat itu. Rasa harap dan rasa takut. Rasa takut dari azab Allah atas dosa-dosa kita, dan rasa harap dari rahmat Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke surga. Ya. Dan para ulama mengatakan ketika dalam kondisi sakit, maka rasa harap lebih kita banyakkan, lebih kita kuatkan. Tapi ketika kita berbuat maksiat, maka rasa takut kita lebih kuatkan. Dan ini kata Nabi SAW, siapa yang menghadirkan kedua ini, menggabungkan kedua ini, rasa takut dan rasa harap di saat sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan berikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang hasan dan Ibnu Majah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda sementara dia dekat dengan kematian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda, dan pemuda ini sudah dekat dengan kematiannya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa tajiduka, bagaimana engkau dapati dirimu atau bagaimana kondisimu? Maka pemuda itu mengatakan, wallahi ya Rasulullah inni arjullah. Maka pemuda itu mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku berharap rahmat Allah. Wa inni akhafu dzunubi, dan sungguh aku takut dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani bi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa atahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah kedua ini terhimpun, terkumpul di hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, melainkan Allah akan berikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Ini kalau kita hadirkan, kita gabungkan rasa takut dan rasa harap dalam kondisi sakit kita. Bagaimana Nabi SAW menjenguk seorang pemuda yang sakit, yang dekat dengan kematiannya. Nabi tanya, bagaimana kondisimu? Apa yang kau rasakan? Maka pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku berharap rahmat Allah, dan aku takut dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah kedua ini terhimpun di hati seorang hamba pada kondisi sakit seperti ini, melainkan Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Kalau kita harapkan ampunan, Allah akan ampuni kita. Kalau Allah harapkan Allah berikan kita surga, Allah akan berikan apa yang kita harapkan. Dan Allah akan berikan keamanan, rasa aman, rasa tentram kepada kita dari apa yang kita takuti. Kita takut akan disiksa Allah, kita akan menyiksa kita. Kita takut dari neraka Allah, Allah tidak akan masukkan kita ke dalam nerakanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sakit, hadirkanlah rasa takut dan harap. Ya, hadirkan rasa takut dan harap. Ini yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan apa yang kita harapkan, dan agar kita mendapatkan rasa aman dari apa yang kita takuti. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kewajiban orang yang sakit, wa mahma ishtadda bihil marad fala yajuzu lahu ayatamannal maut. Seberat apapun rasa sakit, maka tak boleh mengharap-harap kematian. Boleh. Seberat apapun sakit yang kita derita, tak boleh kita harap-harap mati. Ya. Jangan, aduh sakit aku berharap mati lah. Capek kan menahan sakit. Bersabar. Ya.
Jangan berharap-harap kematian. Kenapa? Li hadisi Ummul Fadl radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ummu Fadl radhiyallahu anha, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim wa Abbasun ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashtaki fatamanna Abbasunul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abbas, paman Rasulullah SAW yang sedang sakit. Dan Abbas, paman Nabi SAW pada saat itu berharap-harap mati, sakitnya parah, sehingga dia minta supaya disegerakan mati. Ya kan ada sebagian orang itu karena sakit yang dirasakan itu sangat berat, dia minta berharap mati. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pamannya Al-Abbas yang sedang sakit parah, yang berharap mati. Kata Nabi SAW, ya ammu, wahai pamanku, la tatamannal maut, jangan kau berharap mati. Ini Nabi yang bicara. Ya pamanku, jangan kau berharap-harap mati. Kenapa? Fa innaka in kunta muhsinan fa in tuakhir tazdad ihsanan ila ihsanika. Kalau engkau adalah orang yang baik, suka berbuat baik, kemudian ya ajalmu ditangguhkan, engkau bisa menambah kebaikan. Ini adalah kebaikan bagimu. Wa in kunta musian, namun kalau engkau adalah orang yang suka buat ya kejelekan, suka meremehkan terhadap perintah-perintah Allah, fa in tuakhir fatustaqtab min isaatika khairun laka fala tatamannal maut. Jika usiamu ditangguhkan, maka ini kesempatan bagimu untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, dan ini baik bagimu. Oleh karena itu jangan kau berharap mati. Jadi Bapak sekalian, jangan berharap-harap mati. Kalau kita ada di antara orang yang suka berbuat baik, ketika ajal kita diakhirkan, diberikan kesembuhan oleh Allah maksudnya, ini kesempatan bagi kita untuk menambah kebaikan. Ini kan baik bagi kita. Kalau kita orang yang remeh, suka melalaikan perintah Allah, kemudian diberikan kesehatan, ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Maka ada kebaikan untuk kita. Betapa banyak orang taubat saat diberikan kesembuhan dari sakitnya. Ini adalah kebaikan untuk kita. Makanya jangan berharap-harap mati Bapak sekalian. Ya, separah apapun sakit kita, sabar. Ya, jangan sampai berharap mati. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la wal Hakim. Namun kalau memang mesti Pak, ya udah nggak sanggup lagi dan nahannya, maka boleh dia minta, tapi dengan doa seperti yang diajarkan Nabi. Apa itu? Paingkana labudha fa'ilan. Kalau memang meski dia harus melakukan itu, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, kalau seandainya hidup ini baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Namun kalau seandainya kematian itu baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Itu Pak doanya. Kalau memang meski doanya seperti itu. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, kata Nabi SAW. Doanya kalau memang wafat itu lebih baik bagiku. Itu Pak. Kalau memang meski itu solusinya, doanya yang kita baca. Ya.
Namun yang lebih baik adalah kita tidak berharap-harap kematian. Ya, sebagaimana yang dinasihatkan Nabi SAW kepada pamannya, la tatamannal mauta, jangan kau berharap-harap mati. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berikutnya, kewajiban kita ketika kita sakit, wa idza kana alaihi hukukun falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu zalika wa illa awsa bizalika. Jika memiliki kewajiban-kewajiban, maka hendaklah dia tunaikan kepada ahli-ahlinya. Jika memiliki kewajiban-kewajiban atau hak-hak orang lain, maka hendaklah dia tunaikan kepada ahlinya. Dia berikan kepada ahlinya jika itu mudah baginya. Jika tidak, maka dia memberikan wasiat. Ini Bapak sekalian, kalau ada kewajiban-kewajiban yang belum kita tunaikan, entah itu utang, ya, atau ada hak-hak orang lain yang kita ambil belum kita balikkan, ya, maka kita berusaha untuk membalikkannya. Kalau ada kehormatan-kehormatan orang-orang yang pernah kita cabik-cabik, kita minta dihalalkan. Ya, jika itu mudah, kalau kita masih sanggup berjalan. Tapi kalau kita udah nggak sanggup berjalan, susah bergerak, maka kita wasiatkan kepada keluarga kita. Aku dulu punya utang sama si fulan. Ya, aku punya utang sama si fulan, punya janji sama si fulan. Kita wasiatkan kepada keluarga kita. Ya, sekarang sudah mudah, ada HP, telepon. Kalau kita sanggup tuh telepon, kita minta maaf, kita minta dihalalkan kalau pernah kita ambil barangnya. Ya. Jangan sampai kita mati Bapak Ibu sekalian dalam membawa, ya, hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan, kewajiban-kewajiban kita yang belum kita berikan. Ini akan kita bacakan hadis-hadis Nabi SAW setelah sholat isya. Baik, kita cukupkan dulu Bapak sekalian. Insyaallah kita lanjutkan hadisnya pada sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.